Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Pada kali ini kita akan melakukan trip perjalanan car vlog menuju ke Bandara Palembang, Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin. Posisi sekarang kita ada di Indralaya teman-teman, menuju ke arah gerbang tol Indralaya Palembang ya. Jadi kita akan lihat berapa lama perjalanan dari Indralaya ini menuju sampai ke Bandara Udara Sultan Mahmud Badarudin nanti. Rencananya sih saya mau review dari Prabu Muli ya teman-teman, melalui tol Prabu Muli Indralaya dan Indralaya Palembang. Tapi berhubung tolnya belum buka ini masih di bulan Juli, tanggal 8 bulan Juli 2023. Untuk tolnya sendiri kalau di Prabu Muli itu belum tahu ya teman-teman kapan dibukanya. Jadi kita reviewnya dari sini aja dulu, dari tol Indralaya Palembang ini. Nah berapa lamanya nanti ini insya Allah nggak saya skip ya. Nanti kalau teman-teman yang udah bosen gitu silakan skip sendiri gitu. Nanti bisa dilihat durasinya berdasarkan durasi video ini. Itulah waktu tempuh yang kita butuhkan dari Indralaya ini sampai ke Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin. Nah di depan itu teman-teman persimpangannya sudah masuk ke pintu tol atau gerbang tol Indralaya ya. Kita langsung meluncur ke pintu gerbang tol Indralaya ini. Dan tarifnya kalau kita nanti keluarnya di gerbang tol Palembang atau gerbang tol Jakabaring itu 20.500 kalau nggak salah teman-teman untuk tarifnya ya. Sementara untuk tarif tol Indralaya Prabu Muli sampai sekarang kita belum tahu ya teman-teman. Karena kemarin kita pernah nyobain itu waktu gratis bulan berapa? Waktu mau Idul Fitri ya teman-teman. Pernah kita nyobain tol Indralaya Prabu Muli, tapi kita startnya dari Prabu Muli menuju Indralaya. Dan pulangnya itu lewat jalan arteri ya, nggak balik lewat tol lagi. Karena waktu itu bukanya tol Indralaya Prabu Muli ini dari pukul 7 sampai pukul 16 sore teman-teman. Jadi waktunya singkat, pendek ya. Karena masih minim untuk rambu-rambunya teman-teman, terutama untuk penerangan ya, kalau untuk terus sampai 24 jam gitu. Dan ini sudah direncanakan akan dibuka kembali ya teman-teman, tapi belum tahu kapan untuk tol Prabu Mulinya ini. Ya teman-teman, jadi untuk tarif tolnya itu untuk tarif terdekat yang exit tolnya ke Rambutan itu tarifnya 9.000. Untuk exit tol Pemulutan 13.500 dan sampai di Jakabaring atau gerbang tol Palembang itu 20.500. Nah itu teman-teman ada pelangnya tadi yang di yang menuju Prabu Muli masih ditutup untuk pelang arah penunjuk arahnya ya. Tapi yang pasti untuk tol Indra Prabu ini untuk akhir tahun ya teman-teman, libur akhir tahun sudah bisa digunakan.
itu teman-teman masih ditutup ya untuk arah ke Prabu Muli Muara Enim. Tapi untuk tol Prabu Muli Muara Enimnya itu belum ada pembangunannya ya teman-teman, masih dalam proses, mungkin proses pembebasan lahan ya, jadi belum ada progresnya gitu. Sementara yang bakal resmi dibuka itu tol Prabu Muli ya, kita doakan semoga akan nyambung ya teman-teman. Rencananya itu akan nyambung sampai ke Bengkulu, karena kalau kita lihat kemarin kita sempat melintas di tol Prabu Muli itu ada pelangnya, itu arahnya itu Muara Enim terus arah Bengkulu, ada sampai Bengkulu ya teman-teman. Tapi ini aja untuk yang tol Muara Enimnya belum ada progresnya ya, kita doakan aja supaya nanti terus berlanjut ya untuk pembangunan tolnya ini. Jadi kalau teman-teman yang mau melakukan perjalanan misal dari Palembang ke Bengkulu, atau dari Jawa mau ke daerah Bengkulu atau daerah Jambi, tapi yang Jambi yang melalui Lubuk Linggau ya teman-teman, itu kalau saran saya nanti bisa lewat tol sampai Prabu Muli ya. Dari Prabu Muli nanti lewat jalur alternatif Pali. Udah banyak updatean untuk perkembangan jalannya, antara jalur Pali sampai ke Musirawas itu teman-teman ada di channel saya ya, silakan disimak. Sudah beberapa video saya upload, yang pasti rutin saya upload setiap saya pulang atau pergi kerja ke daerah tersebut, pasti saya update ya. Untuk saat ini progresnya itu ya sekitar di 75% teman-teman. Nanti insya Allah akhir tahun itu sudah nyambung teman-teman, jadi sudah nggak ada jalan tanah lagi, udah jalan coran dan jalan aspal ya teman-teman, dari Pendopo Pali sampai ke Cecar, Musirawas, Muara Bliti, Linggau ya teman-teman. Jalurnya seperti itu, cukup menyingkat waktu, kurang lebih bisa sampai 4 jam teman-teman, potong waktu kalau melalui jalur tersebut daripada melalui jalur Muara Enim Lahat untuk jalur arteri ya, atau jalan lintas nasional. Karena kalau melalui jalan Muara Enim Lahat 4 Lawang itu kan jalannya muter ya teman-teman, agak muter, melewatin jalan perbukitan dan jalannya itu berkelok-kelok. Kalau di sana memang jalannya sepi teman-teman untuk jalur alternatif Pali Musirawas ya. Kalau saya di video saya banyak saya sebut itu sebagai jalan Pralimura, Prabu Muli, Pali, Musirawas. Itu kita melintasi di tengah-tengah hutan eukaliptus, hutan tanaman industri milik PT MHP. Tapi memang itulah kendalanya, jalurnya masih sepi ya teman-teman, karena memang ya dulunya itu jalur untuk jalur logging ya teman-teman, jadi memang bukan khusus jalan umum gitu, dan baru ini memang baru dibangun untuk diperuntukkan untuk masyarakat umum ya teman-teman. Jadi kalau udah jalan coran udah enak, seperti jalan tol itu teman-teman jalannya. Nah ini teman-teman exit tol pertama ya, keluar ke Rambutan ini. Untuk tarif tolnya keluar melalui Rambutan ini 9.000. Nanti exit tol kedua Pemulutan. Nah kalau kita tujuannya mau ke Jawa atau ke Lampung ya teman-teman, masuk ke tol Kramasan, kalau saran saya kita mending keluarnya dari pintu tol Kramasan, pintu tol Pemulutan, nanti langsung masuk ke tol Kramasan. Karena kalau kita keluarnya di tol Palembang atau tol Jakabaring, exit tol Jakabaring, itu muter lagi teman-teman, muter lagi ke arah Indralaya ya, lewat jalur arteri gitu. Dan memang belum nyambung ya teman-teman, nggak ada interchange-nya antara tol Indralaya ini dengan tol Palembang Lampung ya teman-teman. Karena memang kalau untuk tol
Indralaya, Prabu Muli sampai ke Lubuk Linggau dan Bengkulu ini nanti ini adalah proyek dari sirip tol Trans Sumatera ya teman-teman. Jadi kemungkinan sih seharusnya bisa ada interchange-nya ya teman-teman, langsung bisa nyambung ke tol Trans Sumatera gitu. Ya mungkin kedepannya sudah dipikirkan sama pihak pengelola tol ya teman-teman. Begitu juga yang mau arah ke Jambi ya teman-teman, masuknya itu nanti dari pintu tol Kramasan gitu. Tapi untuk tol Betung atau ke arah Jambi itu belum selesai ya teman-teman, belum tahu kapan akan dibuka, masih dalam proses pengerjaan. Ini nanti insya Allah kita akan keluar melalui exit tol Jakabaring atau exit tol Palembang teman-teman. Jadi karena tujuan kita kan ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Jadi nanti kita akan melalui rute Musi 2 ya teman-teman. Untuk nanti berapa lama kita sampai sana bisa dilihat nanti durasi videonya ini berapa menit ya teman-teman. Dan itulah waktu yang kita tempuh dari kita start tadi di Indralaya sampai nanti ke bandara ya teman-teman. Nah ini di depan exit tol kedua ke Pemulutan ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, untuk teman-teman yang mau ke lanjut lagi masuk ke tol Palembang Kayu Agung atau Palembang Lampung itu bisa melalui exit tol Pemulutan ini. Nanti kalau nggak salah itu dari jalan arteri dari simpang gerbang tol ini sampai ke gerbang tol Kramasan itu kurang lebih sekitar 5 kilo ya teman-teman. 5 kilo nanti sampai ke gerbang tol Kramasan dan bisa masuk ke menuju ke Kayu Agung atau Lampung teman-teman. Satu yang saya suka di tol Indralaya Palembang ini teman-teman, dan kayaknya nyambung sampai ke Prabu Muli kayak gini ya. Jadi tol ini menggunakan aspal ya teman-teman, nggak seperti di tol Kayu Agung Lampung ya, itu hampir 90% cor-coran ya teman-teman. Kalau menurut saya sih enak aspal kayak gini ya teman-teman, nggak terasa keras gitu untuk bantingannya. Terus kalau untuk daya cengkram ban dengan aspal itu lebih kuat di aspal ya teman-teman daripada cengkraman ban ke cor-coran gitu ya. Terus lagi untuk penerangannya, ini kalau penerangannya lumayan ini teman-teman kalau untuk jalan tol Palembang Indralaya ini. Mungkin karena jaraknya yang cukup pendek ya teman-teman. Ya ini aja sekitar dari gerbang tol Indralaya sampai ke gerbang tol Jakabaring nanti mungkin sekitar di 15 menitan ya teman-teman udah sampai. Kalau kita kemarin nyoba dari Prabu Muli sampai ke Indralaya sini sekitar nggak sampai 1 jam teman-teman, sekitar 50 menit kalau nggak salah, 45 menit gitu. Jadi cukup cepat ya teman-teman. Bahkan waktu itu tol Prabu Muli belum selesai sepenuhnya, jadi masih ada jalan yang dibuat kontraflow. Jadi jalan satu jalur di sebelah kanan itu digunakan untuk 2 lajur untuk dari arah yang berlawanan gitu. Karena jalur sebelah kiri kalau dari Prabu Muli itu masih dalam proses pengerjaan dan kurang lebih ada sekitar 7-10 kilo itu untuk jalan yang belum selesai. Tapi insya Allah kalau nanti udah dibuka udah selesai ya teman-teman, udah beres, udah bagus. Saya semoga kondisinya seperti jalan tol Indralaya Palembang seperti ini. Itu bisa teman-teman lihat ada flyover di atas jalan tol ini. Itu adalah jalan tol Kramasan Kayu Agung ya teman-teman. Ini adalah tol Trans Sumatera. Nah di atas ini, jadi memang belum nyambung ya teman-teman antara sirip tol dengan
tol Trans Sumatera ini. Jadi kita harus keluar sendiri, nanti baru masuk lagi ke pintu tol Keramasan untuk nyambung ke tol Trans Sumatera. Nah, kita udah nggak jauh lagi dari gerbang tol Jakabaring atau gerbang tol Palembang. Oke teman-teman, untuk tarif tolnya ya seperti yang saya bilang tadi 20.500. Kalau pertama buka dulu cuma 20.000 teman-teman, naik 500 perak ya, jadi 20.500 sekarang. Nah di depan ada pertigaan, itu kalau yang ke kanan ke kota melalui Jakabaring, kita ambilnya yang ke kiri karena kita akan melalui jalan Musi 2 ya teman-teman. Perjalanan kita masih panjang ini sampai ke bandara teman-teman. Jadi yang sudah mulai bosan dengerin saya ngoceh gitu ya, silakan untuk di skip, diambil yang penting-penting. Karena saya juga nggak menyediakan backsound musik ya teman-teman. Backsoundnya ya ocehan saya ini aja. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman untuk informasi ke teman-teman semua. Nah ini kita di depan belok ke kiri teman-teman, belok ke kiri menuju Musi 2, atau kalau di peta itu menuju jalan Lingkar Selatan ya teman-teman. Nantilah di next episode mungkin akan kita bandingkan melalui Musi 2 ini dengan melalui kota ya teman-teman, melalui Jakabaring lebih cepat mana. Tapi asumsi saya sih lebih cepat melalui sini ya teman-teman, karena mengurangi kemacetan yang ada. Kalau di kota itu kan banyak melintasi persimpangan dan lampu merah ya. Kalau di sini sedikit, paling yang sering macet itu di daerah Macan Lindungan, itu perempatan sana yang sering macet ya, sama di setelah jembatan Musi 2 itu. Tapi kayaknya kalau sekarang udah mulai kurang lah untuk kemacetannya ya teman-teman. Di depan ada flyover, kita ngikutin naik ke flyover teman-teman. Kalau kita yang mau ke gerbang tol Keramasan atau ke daerah Kertapati itu lewat jalur sebelah kiri ya teman-teman, lewat bawah flyover. Kalau yang mau ke Kertapati itu nanti beloknya ke kanan, sedangkan untuk ke tol Keramasan atau jalan arteri Palembang Indralaya itu belok ke kiri. Makanya saya bilang tadi kalau teman-teman yang dari arah Indralaya mau ke pintu tol Keramasan itu mending keluar dari Pemulutan ya. Kalau dari Jakabaring ini tadi muter lagi teman-teman, muter kembali lagi, jadi gitu. Mending kita keluarnya dari Pemulutan. Kita sekarang berada di Jalan Lingkar Selatan. Jadi jalan ini merupakan akses yang teman-teman bisa gunakan untuk tujuan ke Betung, Banyuasin, dan ke Jambi ya teman-teman. Selama tol Palembang Betung itu belum selesai atau Palembang Jambi belum selesai ya, teman-teman bisa menggunakan akses dari Jalan Lingkar Selatan ini. Kalau kami biasa nyebutnya ini Jalan Musi 2 ya teman-teman, karena kita akan melewati jembatan Musi 2 nanti.
Sedangkan jembatan yang kita lintasi saat ini adalah jembatan Keramasan. Ini masih masuk wilayah Keramasan ya teman-teman. Dan sungai yang mengalir di bawahnya ini masih anak sungainya Sungai Musi teman-teman. Dan kita akan melintasi lagi Sungai Musi di depan, yaitu tadi jembatannya Jembatan Musi 2. Kondisi jalannya lebar 4 lajur ya teman-teman. 2 lajur di jalur kiri dan 2 lajur di jalur berlawanan, jalur sebelah kanan ya teman-teman. Dan ini nanti sampai ke simpang bandara. Nah makanya untuk yang ke arah Betung itu nantinya akan terjadi penyempitan jalan teman-teman. Makanya di antara Palembang dan Betung itu sering terjadi kemacetan. Mungkin di setiap jam-jam kerja ya teman-teman, di sana terjadi kemacetan karena memang sepertinya jalannya sudah tidak bisa dilebarkan kembali. Jadi salah satu solusinya yaitu tadi melalui jalan tol. Cuman sampai saat ini jalan tolnya belum difungsikan, masih dalam proses pembangunan ya teman-teman. Jadi nanti di perempatan simpang bandara itu yang arah ke Betung itu belok ke kiri, kalau yang ke kanan kembali ke kota. Nah kami nanti yang arah ke bandara terus ya teman-teman. Terus itu arah ke bandara, asrama haji, sama ke Tanjung Api-Api. Ini kita full di belakang ini, penuh muatan. Emang mau ke bandara, mau jemput anak saya yang pulang libur. Sebenarnya liburnya pendek, cuman 1 minggu teman-teman. Cuman karena teman-teman lain yang seasrama sama dia itu banyak yang pulang, jadi ya terpaksa ya mau ikut pulang juga karena kasihan kalau di asramanya sendirian. Anak saya pulang dari pondok pesantren Imam Bukhari di Solo teman-teman. Jadi biasanya kalau pulang itu rombongan naik bus dari pondok sampai ke Prabu Muli. Memang ada banyak rombongan dari Prabu Muli, tapi karena ini waktu liburnya cuman sebentar ya teman-teman. Sebenarnya mepet sih, cuman 1 minggu, dan 1 minggu itu ke potong di jalan ya kalau naik bis. Makanya ini nekat naik pesawat ini. Ya dibilang nekat karena ya sebenarnya belum pernah naik pesawat sendirian ya teman-teman, karena juga masih levelnya masih SMP ya. Saya aja kalau naik pesawat itu sudah kuliah dulu ya teman-teman, dan ya masih bingung lah, apalagi ini masih SMP ya. Tapi ya harus belajar sih, harus belajar bisa mandiri gitu. Sebenarnya dari kecil, dari mulai belajar jalan itu udah berapa kali naik pesawat dianya itu. Cuman kan sama orang tuanya atau sama kakek neneknya, sama eyangnya gitu. Tapi ini benar-benar baru mau naik pesawat sendiri. Dari naiknya kalau ini nanti dari Surabaya, dari bandar udara Juanda Surabaya, Qadarullah. Kemarin kita carikan yang enggak transit ya, jadi yang langsung teman-teman, langsung ke Palembang. Oh ya, ini sekarang kita by the way ini berada di jembatan Musi 2 teman-teman. Di bawah kita ini mengalir Sungai Musi, dan jembatannya sudah terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Khusus untuk jalur yang sebelah kiri sendiri yang dari arah berlawanan, jalur sebelah kanan lain sendiri. Beda kayak di jembatan Ampera ya teman-teman, karena jembatan Ampera kan jembatan pertama itu yang menyeberangi Sungai Musi itu. Kalau di sini sudah lebar, untuk masing-masing jalur itu berbeda jembatannya. Sudah ada banyak jembatan yang menyeberangi Sungai Musi. Kalau nggak salah udah sampai 6 ya teman-teman, Musi 6 gitu. Tapi yang pernah kita biasa
lewatin ya ini Musi 2 sama pernah Musi 4 itu teman-teman, yang melintasi antara seberang Ulu dari arah Pelaju ya teman-teman sampai ke seberang Ilir itu di daerah Pasar Kuto. Ini nanti anak saya ini sampainya ini jam setengah 3-an ya, masih ada kurang lebih 2 jam lagi lah. Dia naiknya kemarin kita belikan tiket pesawat itu pesawat Lion Air. Alhamdulillah ada yang langsung dan nggak transit gitu. Kalau dari Solo itu semuanya transit, nggak ada yang langsung. Jadi antara dua pilihan kemarin, antara mau naik transit deket di Solo atau yang jauh tapi nggak transit di Surabaya. Ya akhirnya kita pilihkan aja naik dari Surabaya teman-teman, karena walaupun jauh tapi untuk proses naik pesawatnya itu lebih mudah ya, nggak pakai transit gitu. Kasihan nanti kalau transit, belum lagi kalau ada delay gitu. Nah, dia belum pernah kan, jadi takutnya bingung nanti di sananya. Orang kita aja yang udah berumur gini kalau naik pesawat masih bingung ya teman-teman di bandara gitu, apalagi dia yang masih anak-anak gitu. Baru pertama kali ini pula naik pesawat sendirian. Ya alhamdulillah kemarin untuk transportasi dari pondok di Solo sampai ke bandara itu difasilitasi sama pihak pondok. Jadi secara kolektif santri-santri yang jurusan atau pulang ke daerah Surabaya itu ada busnya gitu teman-teman. Kita sekarang berada di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara. Dan di antara jalan ini kita melintasi wilayah dari daerah Poligon sampai ke Macan Lindungan. Di sini banyak showroom-showroom mobil ya teman-teman. Banyak showroom-showroom mobil besar di daerah ini. Jadi dua tempat yang biasa dikenal masyarakat untuk showroom mobil second itu ada di daerah sini, di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara ini, sama di daerah Veteran untuk di wilayah Palembang ini ya teman-teman. Ya sedikit banyak saya tahu karena saya dulu juga marketing kredit mobil leasing ya teman-teman. Jadi kalau orang-orang daerah dari Prabu Muli, Muara Enim, terus Pendopo itu biasa cari mobil ke Palembang ya di wilayah ini, kalau enggak di daerah Veteran. Dan nanti kalau mereka misalkan kredit gitu yang support itu dari wilayah Prabu Muli gitu. Kayak saya dapat orderan orang ngambil mobil, nanti pembiayaannya melalui leasing yang berkantor di Prabu Muli gitu. Dan itu tugas saya dulu itu. Kalau sekarang udah enggak ya teman-teman. Kalau sekarang insya Allah istiqomah, tetap jauh dari dunia perlisingan ya teman-teman. Jadi buruh kalau sekarang. Ya ini kita barusan melintas di perempatan Macan Lindungan. Kalau yang ke kanan tadi itu ke arah kota ya teman-teman, melalui jalan Prameswara. Dari sana bisa menuju ke arah kota, bisa dari Bukit atau ke arah Demang Lempar Daun ya teman-teman. Kalau ini kita menuju ke arah bandara melalui ini yang lurus ini kita masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Kalau yang pengen tahu bagaimana rutenya dari simpang Macan Lindungan tadi menuju ke arah kota, sudah pernah ada videonya di channel saya teman-teman. Kita mengarah ke Jalan Demang Lempar Daun ya teman-teman. Itu nanti bisa lurus sampai ke arah Pusri ya teman-teman. Kalau dari Jalan Lempar Daun ya banyak lah
tempat-tempat yang bisa dikunjungi dari jalan tersebut. By the way, ini yang sebelah kanan ini antri panjang ini dari perempatan Macan Lindungan itu sampai ke sini ya teman-teman. Kurang lebih ada 1 kilo itu tadi macetnya itu. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang benar-benar parah atau apa ya, cuman lampu merah di perempatan itu aja. Tapi nggak tahu kenapa bisa sampai macet sejauh itu ya, atau mungkin ada stopan dari aparat gitu, tapi tadi nggak terlihat gitu ya teman-teman. Taunya udah macet aja sepanjang itu. Yang menuju ke arah Betung, Banyuasin, Jambi itu memang arahnya lewat sini ya teman-teman. Nanti bisa melalui alang-alang lebar atau bisa terus melalui jalan arteri Palembang Betung ya teman-teman. Nanti kalau yang mau melalui jalan arteri Palembang Betung itu ketemunya di perempatan bandara nanti ya teman-teman. Dari sini juga banyak pool atau agen-agen bus jarak jauh antar kota, antar provinsi ya teman-teman. Itu nanti startnya biasanya dari daerah sini, atau juga yang arah ke Sumatera Barat, Sumatera Utara itu dari sini juga berangkatnya teman-teman. Kalau yang bus-bus yang arah ke Jawa itu nyebrang ke Jawa, karena sudah ada jalan tol ini yang arah ke Prabu Muli, Muara Enim itu udah nggak lewat sana lagi ya teman-teman, kecuali memang berangkatnya dari Muara Enim gitu. Dia lewatnya lintas tengah, jadi khusus melayani kayak wilayah Tanjung Enim, Batu Raja dan sebagainya, jadi nggak lewat tol ya teman-teman. Tapi kebanyakan kalau yang berangkat dari Palembang ini mereka semua masuk lewat tol. Paling tidak masuk di tolnya itu di tol Kayu Agung kalau dia nggak masuk dari tol Keramasan ya. Dan kalau kita yang berangkat dari Prabu Muli biasanya ketemunya di Indralaya gitu, atau di Timbangan, itu biasanya tempat agen-agen bus dari arah Palembang. Nanti kita berangkatnya atau naiknya dari Timbangan Indralaya teman-teman, atau biasa sering kita sebut kilometer 32, KM 32 itu. Kalau saya ke Jawa naik bus itu yang biasa. Kalau sekarang, kalau zaman dulu Lorena ya teman-teman, kalau zaman saya sekolah dulu Lorena, tapi kayaknya sekarang pamornya untuk wilayah Sumatera ini agak turun ya untuk Lorena. Kalau sekarang yang biasa kita naik itu Putra Remaja, Rosalia Indah, atau yang terbaru ini Harapan Jaya gitu. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman, masih banyak seperti Sinar Jaya dan sebagainya. Cuman biasa 3 bus itu yang jadi pertama kita pilih gitu. Kalau nggak ada Rosalia, Harapan Jaya, kalau nggak ya Putra Remaja gitu. Tapi ketiga PO yang saya sebutkan tadi nggak ada yang berangkat dari Prabu Muli ya teman-teman, semua berangkat dari Palembang. Jadi nggak ada batangan dari Prabu Muli gitu ya. Nggak tahu nanti kalau tolnya sudah operasi, tol Prabu Muli. Kalau saya kemarin ngobrol sama agen yang di Prabu Muli, agen Rosalia Indah ya mudah-mudahan aja mas kita dikasih batangan untuk Prabu Muli, jadi berangkatnya dari Prabu Muli gitu untuk ke Jawanya gitu ya. Semoga saja sih ada dampak positif dari nanti dioperasikannya jalan tol Prabu Muli Indralaya ya teman-teman.
Di jalur ini juga banyak melintas selain bus-bus besar juga truk-truk angkutan besar-besar itu lewat sini ya teman-teman, karena memang untuk jenis kendaraan angkutan baik umum ataupun angkutan barang yang besar itu nggak boleh lewat dalam kota ya teman, jadi lewatnya jalan lingkar sini untuk menuju antar provinsi gitu teman-teman. Dan di sini juga banyak pergudangan ya teman-teman. Kalau yang saya tahu sih ke arah terminal Alang-Alang Lebar itu banyak tempat-tempat pergudangan ya teman-teman. Jadi sebelum simpang bandara itu nanti ada jalan ke kiri itu, ke arah terminal Alang-Alang Lebar. Perjalanan kita masih lumayan jauh ini teman-teman, ya kurang lebih sekitar 15-20 menit lagi lah sampai ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Semoga yang dijemput ini nanti pesawatnya atau jadwal keberangkatannya nggak ada delay ya, jadi langsung berangkat. Semoga selamat sampai di tujuan gitu, sampai ke bandara. Nah ini kita di depan sampai ke pertigaan ke arah yang ke kiri itu, ke arah terminal Alang-Alang Lebar ya teman-teman. Jadi kalau yang mau ke arah Jambi atau ke Betung bisa lewat jalur sana, lewat kiri sana teman-teman. Tapi kalau yang mau tetap di jalur arteri nanti beloknya itu di perempatan simpang bandara, ada di depan nanti teman-teman. Alhamdulillah sepanjang perjalanan ini tadi kita lancar, yang nggak ada macet-macetnya. Justru yang ada macetnya itu sebelah dari arah berlawanan ya teman-teman, yang mau ke arah persimpangan Macan Lindungan tadi ya, lumayan panjang sampai ya kurang lebih ada 1 kilo itu macetnya teman-teman. Ini kita udah nggak jauh lagi dengan persimpangan bandara ya teman-teman. Kalau dari arah kota, dari jembatan Ampera itu arahnya lurus saja teman-teman. Cuman ya itu kita bakal menemui banyak perempatan dan lampu merah. Setelah melewatin Taman Punti Kayu itu baru nanti kita mengarah ke simpang bandara ini. Tapi sekarang sudah seperti di daerah Lampung ya teman-teman, sudah banyak perempatan itu yang dibuat flyover atau underpass gitu. Jadi untuk mengurangi kemacetan yang ada di persimpangan itu ya. Nah salah satunya kayak ini, nanti kita ada di depan kita ini nanti persimpangan bandara ini, yang nanti yang dari arah kota ke arah Jambi itu melalui flyover ya teman-teman. Kita melintas di bawahnya. Jadi di sana ada 2 flyover, yang satunya untuk jalan kendaraan mobil motor ya, yang satunya lagi itu LRT teman-teman. Nah itu teman-teman ada di depan ya. Kalau kita yang di jalur bawah ini masih mengikuti lampu rambu lalu lintas ya. Sudah ada flyovernya aja ini udah masih padat ya, masih terjadi penumpukan kendaraan ya teman-teman. Nah ini udah kena lampu merah lagi ini kita salah ambil jalur, ini harusnya tadi yang di tengah ya teman-teman. Kalau yang ke kanan ini nanti arahnya harusnya belok ke kanan ini. Nah itu teman-teman yang di atas kita itu flyover itu yang dari arah kota menuju ke arah Jambi ya, atau arah ke
Betung gitu. Nah, kalau yang atasnya lagi itu jalur LRT teman-teman, rel LRT ya. Oke, untuk yang arah ke bandara dan Tanjung Api-Api itu arah lurus ya teman-teman. Kalau ke kanan itu kembali ke kota, ke kiri ya itu tadi ke arah Jambi ya. Nah, di tengah-tengah ini melintas jalur LRT. Nanti kalau di bandara kita bisa lihat terhubung sama stasiun LRT bandara ya teman-teman. Karena LRT ini untuk ujungnya itu ada di bandara teman-teman. Ini stasiun LRT Asrama Haji teman-teman. Posisi asrama hajinya itu ada di sisi kiri jalan ya. Jadi kalau yang paling ujung sana itu bandara, kalau ujung startnya tempat LRT ini mulai bergerak itu dari Jakabaring teman-teman. Kalau tarifnya kurang tahu berapa ya sekarang, karena dulu kita pernah naik pertama kali waktu uji coba ini masih gratis ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat nanti pas sampai bandara, nanti kita coba main-main ke LRT-nya, stasiun LRT. Di sana mungkin ada tarifnya ya berapa. Nanti kita informasikan ke teman-teman. Tapi untuk episode kali ini kita akhiri videonya nanti pas sampai bandara ya teman-teman, sampai di parkiran gitu. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya untuk situasi di bandaranya gitu. Kalau ini namanya jalannya Jalan Tanjung Api-Api teman-teman. Tapi kalau untuk menuju ke Tanjung Api-Api nanti kita di persimpangan ada perempatan itu belok terus teman-teman. Kalau kita yang mau ke bandara nanti belok ke kiri ya. Kalau ke kanan itu nanti juga ke arah kota, itu ke arah Kenten. Suasana jalannya ramai lancar. Alhamdulillah nggak ada macet-macetnya. Kalau untuk akses menuju bandara, untuk akses angkutan umum ya teman-teman, itu bisa naik LRT atau akomodasi taksi atau ojek online, taksi reguler juga ada. Nah, kalau untuk transmusi saya kurang tahu masih ada nggak yang masuk ke bandara ya. Kalau zaman saya pernah nyoba LRT ini itu masih bisa teman-teman. Maksudnya ada transmusi yang masuk ke bandara. Karena kita waktu itu nggak bisa pulang naik LRT lagi ke Jakabaring, jadi kita pulangnya naik transmusi ya. Karena waktu itu ada RI2 Bapak Yusuf Kalla sedang kunjungan dan beliau mencoba akomodasi LRT ini, kan baru pertama waktu itu di Indonesia, di Palembang ini adanya. Nah, waktu itu jadi kita naiknya transmusi dan itu pun penuh karena memang semua yang naik LRT ini nggak bisa pulang semua kembali ke arah Jakabaring ya teman-teman. Jadi penumpang yang sebelumnya sama-sama naik LRT ini bingung mau pulang lagi gitu. Mau pesen taksi online juga waktu itu penuh banget teman-teman yang pesen ya. Dan belum sebanyak sekarang ini. Akhirnya alhamdulillah ada transmusi yang masuk. Memang interval waktu masuknya itu sangat jauh ya teman-teman, jadi rebutan gitu. Anak saya sampai yang mau pulang naik pesawat ini dulu masih SD ya, jadi sampai nangis gitu, kegencet sama penumpang lain yang ya berebut mau masuk ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kita sudah di persimpangannya ya, persimpangan Tanjung Api-Api. Ini kita belok yang ke kiri ini. Ini sudah jalur menuju ke bandara ya teman-teman. Jadi mentok sana itu sudah bandara ini. Jadi kalau di Jakarta Pak Jokowi
baru mulai uji coba untuk LRT ya, LRT di Jakarta. Kalau kita masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, sudah ngerasain ya dari beberapa tahun yang lalu ya. Karena LRT di Sumsel ini yang paling duluan gitu. Nggak tahu kalau kota lain selain Jakarta ya, apakah ada juga LRT-nya gitu. Setahu saya belum ada ya teman-teman, baru Jakarta, Palembang yang pertama gitu. Jadi nggak perlu bingung untuk akses masuk ke bandara ya teman-teman, kalau kita nggak diantar atau menggunakan kendaraan sendiri gitu. Udah banyak sih, kalaupun bus Transmusi nggak masuk ya ada LRT, terus taksi online gitu juga kan sudah banyak sekarang, jadi nggak terlalu susah lah gitu. Sudah nampak itu di depan teman-teman, kita sebentar lagi akan memasuki ini gerbang menuju ke bandara ya teman-teman. Nah, kita sekarang sudah masuk ke kawasan bandara atau airport Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pokoknya ngikutin aja rute LRT ini ya teman-teman. Ini LRT ini mentok di stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Lumayan jauh ke dalam dari gerbang tempat kita masuk tadi ya, untuk sampai ke parkiran bandara. Nah, itu di depan udah kelihatan teman-teman bandaranya. Nah, ini kita udah sampai nih teman-teman. Sebetulnya kalau untuk parkir bisa langsung ke kanan tadi ya teman-teman, ambil tempat parkir, cuman kita keliling dulu ini. Biar keliling dulu, muter, baru nanti kita parkir. Nah, ini sebelah kanan ini sebelah kiri ya teman-teman, bandar udaranya. Yang sisi kanan bandara itu adalah tempat atau terminal keberangkatan, dan yang di ujung sini atau dari arah bandara itu sebelah kiri ya, itu adalah terminal kedatangan. Ini kita cari tempat parkir teman-teman, kita parkir nunggu kedatangan anak saya ya. Mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman, sampai ke tempat parkiran ini. Nanti untuk video review bandaranya kita sambung di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video ini, karena kayaknya ini termasuk video di channel saya yang panjang ya teman-teman. Jadi untuk durasi berapa menit saya perjalanan dari Indralaya melalui tol sampai ke bandara ini ya sesuai dengan durasi ini ya teman-teman, durasi perjalanan saya ini. Oke teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin, dan terima kasih juga atas supportnya selama ini untuk Diones Channel. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.